Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Pak Aris ingin mengajak kalian untuk belajar tentang menulis cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, di mana cerpen itu sebenarnya merupakan sebuah pengalaman. Jadi intinya kita akan menulis pengalaman hidup. Pengalaman siapa? Ya pengalaman diri kita masing-masing. Namun sebelum kita lanjut menulis tentang cerpen, kita akan melihat terlebih dahulu tentang mengarang. Baiklah, kita akan simak berikut ini. Mengarang. Apa mengarang itu? Mengarang adalah kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan atau ide dan menyampaikannya melalui bahasa tulis. Jadi mengarang sebenarnya hanya memindahkan pembicaraan atau bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam menulis pengalaman, kita terlebih dahulu akan melihat apakah pengalaman itu. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami, baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan. Lalu, apakah menulis pengalaman itu? Yaitu menulis peristiwa yang pernah dialami, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Lantas, bagaimana cara menceritakan pengalaman? 1. Kita harus mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Lalu kalau sudah, kita lanjut yang kedua. Pilih satu pengalaman yang paling mengesan. 3. Menulis pokok-pokok yang akan diceritakan, yang akan ditulis. Kita lihat dari waktunya kapan, tempatnya di mana, bagaimana pengalaman itu terjadi, mengapa pengalaman itu terjadi, dan seterusnya. Yang keempat, menulis pengalaman secara keseluruhan. Artinya, menulis dari awal sampai akhir. Kelima, memeriksa tulisan. Dalam memeriksa tulisan ini, kita harus membaca ulang. Kita koreksi lagi tulisan yang salah, tulisan yang kurang bagus. Nah, kalau sudah, dibetulkan. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam menulis pengalaman? 1. Menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti aku atau saya. Karena pengalamannya sendiri, bukan pengalaman orang lain. 2. Banyak kalimat tiap paragraf, itu sekitar 4-5 kalimat. Mengapa? Supaya ketika dibaca, tulisan itu tidak membosankan. 3. Gunakan percakapan supaya cerita menjadi hidup. 4. Libatkan emosi ketika sedih, senang, bahagia, jengkel, ataupun marah. Ditulis di situ, diungkapkan melalui tulisan itu. 5. Saat menulis, jangan banyak berhenti untuk membaca hasil tulisan. Menulislah saja terus. Membaca saat tulisan sudah selesai, sambil mengedit atau memperbaiki. Yang keenam, perhatikan tanda baca dan huruf besar. Berikut ini contoh pengalaman yang diubah menjadi sebuah cerpen. Judul pengalaman itu yaitu Makan Gado-Gado. Cerpen Aris Budianto. Setahun lalu, pada suatu hari, aku pulang sekolah agak siang. Dalam pikiranku, sepulang sekolah nanti aku berencana langsung makan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Sesampai di rumah, aku langsung ganti pakaian, cuci tangan, dan menuju ruang makan. Aku terkejut saat membuka tudung saji di meja. Ternyata tidak ada makanan. Aku kecewa sekali. Tiba-tiba saja mamaku datang. "Ma, kenapa tidak ada makanan?" tanyaku. "Memang kenapa?" tanya mama. "Aku kan lapar, Ma," jawabku.
Mama mengeluarkan kantong plastik warna merah. Kata Mama, itu adalah gado-gado. Seketika aku menjadi senang sekali. Sudah lama aku tidak makan gado-gado. Perut lapar kini menjadi kenyang. Nah, itu tadi contoh pengalaman yang diubah menjadi sebuah cerpen atau cerita pendek. Coba kita perhatikan. Yang pertama, judul dilihat itu menggunakan huruf besar pada huruf pertama, kata M, kata G. Kemudian setelah judul ditulis pengarangnya siapa. Berikutnya pada bagian cerpen di situ ada percakapan. Sebelum percakapan dimulai, di situ ada tanda petik. Nah, itu untuk memulai percakapan. Lalu nanti diakhiri juga tanda petik. Nah, pada bagian percakapan itulah yang membuat cerpen menjadi hidup karena ada dialog di dalam cerpen tersebut. Demikian tadi sekilas mengenai menulis pengalaman, di mana pengalaman itu dituliskan dalam sebuah bentuk cerita, dan cerita itu kita namakan cerpen. Selamat berlatih, semoga kalian selalu sukses. Terima kasih.